rekan-rekan senior dan anggota GEM. Apakah kedengaran suara saya ya? Kedengaran. Nah, saya nggak pakai headset ini. Baik. Ini membutuhkan waktu kira-kira 10 menit supaya lebih jelas ya. Para anggota dan senior GMK Bogor yang terhormat, salam UOUS. Saya berterima kasih atas undangan Bro Sakta Giting agar pada acara kebaktian malam ini saya bisa menceritakan pengalaman spiritual saya dalam menghadapi penyakit kanker yang saya idap. Jadi saya tidak berkhotbah, saya tidak akan berkhotbah, melainkan hanya menyampaikan pengalaman spiritual, pengalaman rohani saya, bagaimana Tuhan menerangi pikiran saya dan tindakan saya dalam 3 hal, 3 aspek. Pertama, aspek sebab akibat penyakit, sebab akibat timbulnya penyakit. Kedua, aspek ajal, saat kematian dan penyebab kematian. Yang ketiga adalah penyembuhan. Di 3 aspek inilah saya mengalami pergumulan dan pengalaman spiritual yang dahsyat menurut hemat saya sih. Para sahabat, izinkan saya awali dengan bagaimana Tuhan menerangi pikiran dan tindakan saya pada butir pertama, sebab akibat timbulnya penyakit. Nampaknya belum semua tertutup ya, sehingga Bang Sabta, Bro Sabta belum tidak tertutup mikrofonnya, jadi agak ribut sedikit. Mungkin yang lain juga sangat mengganggu. Joshua Anugerah barangkali enggak. Ome juga tuh, Rosmariana. Ome, tolong tutup mute. Mungkin saya juga akan merasa terganggu kalau terpotong-potong seperti itu suara ya. Baik, jadi saya ingin pertama dulu bagaimana pengalaman spiritual saya tentang sebab akibat timbulnya penyakit. Pada bulan April 2022, pada saat saya berbaring di tempat tidur di Rumah Sakit Adventist Penang, saya mendengar dari dokter yang mengatakan bahwa saya terserang tumor atau kanker dan sudah pada stadium 4. Ini satu stadium tertinggi pada kanker. Kanker stadium 4 disebut juga dengan kanker stadium lanjut atau metastasis, yang menggambarkan bahwa kanker telah menyebar luas ke seluruh tubuh atau ke beberapa bagian tubuh yang lain. Pada kasus saya, kanker bermetastasis atau menyebar dari paru-paru ke otak. Jadi tumor kanker sudah ada di otak dan sudah ada di paru-paru. Pertanyaan, bagaimana pengalaman spiritual saya saat mendengar berita tersebut? Saya di tempat tidur dan dokter mengatakan itu. Istri dan dua anak saya ada di samping saya. Bagaimana pengalaman spiritual saya ketika saya mendengar itu? Jawabnya adalah, perasaanku stabil saja dan tenang saja. Tidak meledak, tidak, biasa saja, stabil. Perasaan yang tenang dan stabil itulah menurut saya anugerah Tuhan kepada saya. Jadi saya mengatakan puji Tuhan, haleluya. Kebetulan juga memang saya mempunyai sedikit darah tinggi, tekanan tinggi, sehingga dengan situasi stabil seperti itu tidak merembet ke tekanan darah tinggi. Selanjutnya pikiranku menganalisis penyebab munculnya kanker tersebut di dalam tubuhku. Pertanyaan saya waktu itu adalah, bagaimana pengalaman spiritual saya saat analisis tersebut? Jawabannya juga, Tuhan mencerahkan pikiran saya bahwa saya pribadi berperan langsung atau tidak langsung sehingga kanker tersebut muncul pada tubuh saya. Jadi kankerku, ini kesimpulan spiritual saya, bahwa kankerku itu bukanlah penyakit yang ditanamkan Tuhan dalam tubuh saya. Saya yang menyebabkan kanker itu di dalam tubuh saya. Semua kita pastilah tahu banyak zat, banyak senyawa yang bisa menjadi trigger munculnya kanker. Saya tidak sebut karena mungkin karena banyak kita sudah tahu. Lalu saya berdoa.
dan mengakui adanya peranan saya atau dosa kesalahan saya, sehingga trigger kanker tersebut masuk ke dalam tubuh saya, dan saya juga memohon pengampunan dari Tuhan atas dosa kesalahan tersebut. Nah, ini nanti akan dibenarkan oleh ayat lain setelah saya dengar ayat lain. Para sahabat yang terkasih, Tuhan juga menerangi pikiranku tentang ajal. Pertanyaan yang muncul dalam pikiranku waktu itu adalah, apakah sudah saatnya ajalku? Dan apakah Tuhan akan memanggilku melalui kanker ini? Di dalam pikiranku, Tuhan menerangi pikiran saya. Tuhan menerangi pikiranku bahwa saya tidak boleh mendahului Tuhan. Saya tidak boleh mengatakan ini saat ajalku. Dan juga tidak boleh mengatakan bahwa melalui kankerlah ajalku tiba. Sebab hanya Tuhan tahu, hanya Tuhan yang tahu kapan aku dipanggil dan melalui cara apa. Artinya media kematianku belum tentu kanker ini. Lalu para sahabat yang lain, para sahabat yang terhormat, Tuhan juga menerangi pikiranku tentang penyembuhan. Pertanyaan yang muncul dalam pikiranku waktu itu, apakah aku boleh memohon kesembuhan? Saya sudah katakan di awal tadi bahwa kanker yang ada di tubuhku itu adalah karena aku. Bukanlah tulah yang ditanam Tuhan, tapi karena aku. Bolehkah aku memohon penyembuhan? Di dalam pikiranku Tuhan menerangi pikiranku bahwa boleh. Aku boleh meminta kesembuhan kepada Tuhan dan harus yakin bahwa saya akan disembuhkan oleh Tuhan. Para sahabat, sengaja saya siapkan dengan tertulis, saya baca. Ya. Para sahabat, proses pengobatan pun saya ikuti. Radiasi terhadap tumor di otak dilakukan di Rumah Sakit Adventist di Penang. Kemoterapi dilakukan di Rumah Sakit Murni Teguh di Medan. Dan sekarang ini saya mengikuti terapi imunoterapi dilakukan di Rumah Sakit Island Penang. 2 minggu lagi imunoterapi yang ketiga. Dari hasil CT scan, nah ini dia. Dari hasil CT scan, dokter menunjukkan kepada saya bahwa kanker tumor di otak dan paru-paru sudah sangat kecil, bahkan ada yang sudah menghilang. Dan dokter mengatakan bahwa kanker tumor dalam tubuh saya itu tidak lagi pada fase membahayakan. Kalau di awalnya itu indikator tertentu 400-an, yang terakhir ini dari analisis darah 2 minggu yang lalu, dokter menunjukkan data kepada saya bahwa indikator tumor kanker itu hanya 28. Itu berarti secara teknis dokter mengatakan kepada saya, saudara Malau, Anda tidak berada dalam bahaya kanker atau tumor. Jadi artinya proses penyembuhan terjadi. Oleh karena itu, saya mengatakan haleluya, puji Tuhan. Kita cukup bisa membayangkan kanker ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Tapi Tuhan memberi keterangan kepada saya, tak ada mungkin tidak bisa saya sembuhkan. Para sahabat, semua pihak, saya, istri, putra dan putri, senior GMKI, junior GMKI, jemaat HKBP, famili, teman-teman di kampus, mahasiswa, dan kawan-kawan di perumahan, telah dan akan selalu berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan saya. Juga grup ini, Ana Sinaga memberitahukan ke saya bahwa grup ini pernah mendoakan saya dalam pertanyaan tersebut. Ana Sinaga menghubungi saya. Terima kasih. Sesuai dengan permintaan Bro Sabta Ginting, saya ingin menceritakan pengalaman spiritual saya tentang proses penyembuhan ini hingga sekarang. Teknis medisnya mungkin saya tidak ngerti, tetapi pengalaman spiritual. Saya mengandalkan kasih karunia Tuhan. Tuhan melalui firman-Nya memberikan panduan kepada saya. Ada 2 nats. Pertama adalah Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Begini bunyi ayat ini. Kalau ayat ini sudah lama saya ingat, hanya nama ayatnya saya tidak tahu. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu.
Ini dua ini pernah teruji pada saya ketika saya mencalonkan diri jadi rektor. Pada periode pertama saya gagal meskipun saya menang di senat. Pada periode kedua terakhir ini saya katakan saya yakin saya akan menjadi rektor. Dan saya betul-betul mengatakan saya sudah menjadi rektor. Padahal belum pemilihan pun. Kemudian ada juga postingan daripada rekan-rekan di grup DMKI yang mengatakan iman di atas realitas. Kalau saya tidak lupa itu dari pendeta itu. Iman itu di atas realitas. Faith beyond reality. Jadi padahal baru memulai saya terapi kemoterapi, baru disinar dengan laser tumor yang ada di otak. Saya sudah yakin bahwa saya sembuh. Hidup dengan iman. Lalu implementasinya dalam doa saya adalah waktu itu adalah Tuhan, tolonglah sembuhkanlah aku. Itu di awal doa. Pada penutupan doa saya katakan Tuhan terima kasih, Tuhan telah menyembuhkan aku. Sekali lagi padahal terapi baru dimulai, tapi saya sudah meyakinkan diri bahwa itu sudah sembuh. Lalu yang kedua, nats yang kedua adalah Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Lukas ini saya dengar pada khotbah live streaming HKBP sekitar bulan September 2022 yang lalu. Jadi belum sampai 2 bulan yang lalu. Artinya, Tuhan terus-menerus membimbing saya dalam pengalaman spiritual. Tuhan terus-menerus membimbing saya dalam pengalaman spiritual. Tidak membiarkan saya, dia aktif. Nah, saya bacakan dulu ayat ini karena ini menjadi ayat yang sangat signifikan bagi kita yang sakit. Saya bacakan begini ayatnya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini nats bulan 9 yang lalu saya dengar dari khotbah. Dan ini terus hidup di dalam diri saya sampai sekarang, dan seterusnya. Ayat ini mengandung makna, ada 4 makna dari ayat Lukas 17, 19, 11, 19 ini. Pertama, makna yang pertama, saya harus tahu diri bahwa penyakit saya ini bukanlah tulah dari Tuhan, tetapi karena saya secara sengaja dan tidak sengaja memasukkan bahan-bahan yang bisa menimbulkan kanker pada tubuh. Oleh karena itu, saya mengakuinya, saya berdoa kepada Tuhan, aku mengaku berdosa bahwa saya telah memasukkan senyawa-senyawa yang berbahaya buat tubuh sebagai trigger kanker ini. Saya mengaku. Yang kedua adalah, makna yang kedua adalah, saya harus ada upaya. Orang penyakit kusta tadi berteriak karena itu upaya. Upaya saya adalah, konsekuensinya adalah, saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya berdoa, dan kemudian mengikuti pengobatan. Jadi mengikuti pengobatan juga sebuah upaya. Ketiga adalah, makna yang ketiga adalah, saya harus mengandalkan belas kasihan Tuhan. Tadi orang kusta itu mengatakan, Guru kasihanilah kami. Nah tentu Tuhan tahu apa yang paling baik kepada kita. Maka doa saya juga seperti itu akhir-akhir ini. Tuhan kasihanilah aku. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk aku. Yang keempat, makna yang keempat adalah, saya harus mengucapkan terima kasih.
Dari 10 orang tadi hanya 1 yang kembali ke Tuhan. Maka dalam doa saya selalu sekali terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh. Kasihanilah aku. Kenapa saya tetap tambahi kasihanilah aku? Karena belum total 100% sel-sel kanker itu lenyap. Walaupun secara terminologi kedokteran, dokter sudah menyatakan saya tidak dalam bahaya kanker tumor lagi. Itu dikatakan oleh dokter di Medan maupun dokter di Penang. Itulah doa saya. Jadi itulah pengalaman spiritual saya. Sebagaimana yang diminta oleh Bro Sabta Ginting. Para sahabat, boleh saya simpulkan satu kalimat bahwa Tuhan itu aktif menerangi pikiran saya, aktif membuka jalan yang perlu untuk terapi saya, menemani anak-anak dan istri saya, dan aktif menyembuhkan saya. Bagaimana Tuhan menyembuhkan? Orang kusta tadi juga tidak disebut, yang pasti sembuh. Itu adalah keajaiban Tuhan. Jadi kalau Bapak-bapak dan Ibu sekalian bahwa miracle itu, keajaiban itu nyata, saya menyaksikan, saya ingin katakan, nyata pada diri saya. Nyata pada diri saya. Kanker adalah penyakit yang menakutkan. Tetapi saya pasrah. Saya akui, saya berdosa karena saya menyebabkan saya mengidap kanker. Dan saya percaya Tuhan mau menyembuhkan saya dan akan sembuh. Dan sembuh menurut terminologi dokter, saya tidak lagi berada dalam bahaya kanker atau tumor yang ada di otak maupun di paru-paru. Walaupun terjadi pembengkakan di hati. Yang pasti saya ingin katakan bahwa menurut terminologi iman saya, yang dikurangkan Tuhan kepada saya telah sembuh. Hanya itu tadi, orang kusta tadi pun juga membutuhkan waktu, proses ketika mereka jalan baru sembuh. Ini juga membutuhkan waktu, proses. Kapan itu tumbuh total, kita tunggu saja Tuhan akan. Demikian kesaksian saya atau sharing saya. Jadi saya tidak berhormat, tapi itulah 2 nats yang mau saya pegang. Dan saya bersyukur Tuhan memberikan kedua nats ini kepada saya. Saya tidak rajin membaca Alkitab, tetapi 2 nats ini sangat saya merasa Tuhan sengaja memberikannya kepada saya. Begitu banyak nats, tapi 2 nats inilah yang menurut saya sangat luar biasa diberikan Tuhan kepada saya, sehingga Tuhan itu menurut saya sangat aktif membimbing saya. Demikian Bang Sabta Putra Ginting. Terima kasih atas undangan malam ini. Kalau ada pertanyaan juga boleh kita diskusikan. Anna Sinaga hadir. Terima kasih Anna telah menghubungi saya. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Sabam kesaksiannya dan juga bagaimana Tuhan telah menunjukkan mujizat. Karena ketika ibu saya kena kanker, pada saat itu banyak dokter mengatakan kanker ini tidak ada obatnya. Yang ada hanya mengurangi rasa sakit aja gitu. Tapi Bang Sabam telah menyampaikan satu mujizat bagaimana hasil pemeriksaan medis menunjukkan kankernya tidak lagi menimbulkan masalah kesehatan yang serius, kira-kira gitu. Dan kita berharap iman Bang Sabam telah membawa mujizat tadi dan keselamatan bagi dia dan juga mempengaruhi